Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Firmansyah selaku dosen hukum pidana yang boleh mempersilakan dan memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan materi yang telah diajarkan sebagai bahan untuk mengikuti ujian tengah semester hukum pidana. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, sekaligus Bapak Heri yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Zelma Adriela dengan NIM 205220133, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, kelas B1 Hukum Pidana, yang akan mempresentasikan materi mengenai tindak pidana korporasi. Maksud dan pengertian korporasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka ke-1 bahwa korporasi merupakan kumpulan orang dan kekayaan yang teratur, baik merupakan badan hukum maupun non-badan hukum. Kekayaan di sini yang dimasukkan adalah dari orang yang memegang saham perusahaan. Sebelum membahas lebih lanjut, mungkin di sini saya akan membahas sedikit-sedikit mengenai badan hukum terlebih dahulu. Nah, selain manusia atau orang, badan hukum juga disebut sebagai subjek hukum karena badan hukum juga memiliki hak dan kewenangan yang sama seperti seorang manusia. Sama-sama mendukung hak dan kewajiban, memiliki harta kekayaan, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Badan hukum diatur dalam hukum perdata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1653, badan hukum merupakan himpunan dari orang sebagai perkumpulan. Baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperolehkan atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Dalam hukum perdata, korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam hukum pidana, korporasi bisa berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi sudah terlihat di sini bedanya korporasi sebagai badan hukum dalam hukum perdata dengan korporasi dalam hukum pidana. Di sini saya juga menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang, hukum perusahaan, dan bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi dan menopang pembangunan nasional. Maka korporasi sebagai subjek hukum memberikan dampak yang lebih besar bukan hanya bagi orang saja tetapi juga bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi alam, dan sebagainya. Permasalahan kemudian timbul ketika pada kenyataannya di samping korporasi-korporasi yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak sedikit dari korporasi melakukan kejahatan. Sebagai contoh pada kasus bantuan likuidasi Bank Indonesia yang muncul berlatar belakang karena krisis dalam bidang hukum. Akibat lemahnya instrumen hukum untuk mengantisipasi kejahatan korporasi dan tidak berkembangnya pemikiran penegak hukum dalam mempidanakan kejahatan korporasi. Maka dalam sejarah hukum pidana di Indonesia, meskipun pembidana korporasi sudah diterapkan, namun penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi masih minim. Mengingat belum seragamnya perspektif penegak hukum dalam menerima pemikiran mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya memahami pengertian dan ruang lingkup tindak pidana korporasi-korporasi. Bagaimana tindak pidana korporasi itu ya? Nah, setelah saya menelusuri dari berbagai referensi, tindak pidana korporasi ini kan bukan tindak pidana yang diatur secara khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi KUHP kita tidak mengenal tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi diatur dalam suatu aturan hukum umum, lex generalis atau di luar KUHP. Karena itu, tindak pidana korporasi ini berasal dari terminologi yang kita dapat dari luar. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, kejahatan korporasi ini tidak dikenal di KUHP, sehingga kita banyak meminjam definisi atau istilah dari luar. Yang pertama yaitu ada crime for corporation atau corporate crime, yaitu kejahatan korporasi. Lalu ada crime against corporation, yaitu kejahatan oleh karyawan terhadap korporasi. Dan criminal corporation, yaitu korporasi sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan. Jadi criminal corporation ini di mana korporasi itu dipakai sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Jadi ada 3 istilah terminologi yang dalam konteks kejahatan korporasi. Menurut saya, corporate crime ini jauh lebih tepat digunakan. Lalu di dalam KUHP yang menjadi pelaku tindak pidana atau subjek hukum korporasi adalah organ korporasi, yaitu pengurusnya. Baik orang yang berwenang mewakili korporasi maupun orang yang turut mengendalikan atau mempengaruhi korporasi. Kalau kita lihat di luar KUHP beberapa undang-undang memiliki model tindak pidana yang berbeda-beda. Model pertanggungjawaban yang berbeda-beda tersebar di banyak aturan, sehingga penegak hukum, apakah itu penyidik polisi, penyidik pegawai negeri sipil, jaksa, itu harus membaca tindak pidana korporasi sesuai dengan konteks atau jenis tindak pidananya. Tindak pidana perikanan berbeda lagi model pertanggungjawaban pidananya ketika masuk ke area korupsi, masuk ke area tindak pidana pencucian uang, atau ke area perbankan. Jadi undang-undang kita sangat heterogen dalam mengatur tindak pidana korporasi, sehingga kita juga harus melihat dari delik yang dilanggar oleh korporasi tersebut. Pada kenyataannya, kegiatan korporasi membutuhkan manusia untuk merealisasikan rencana dan atau strategi bisnisnya.
Apapun korporasinya, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, tentunya difasilitasi oleh pengurus maupun karyawan dan atau kuasanya. Karena korporasi sebagai suatu badan secara nyata tidak mempunyai wujud yang jelas sebagai manusia. Dan sebab itu korporasi selalu membutuhkan manusia untuk mewujudkan kegiatan dan kepentingan usahanya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dilakukan oleh orang berdasarkan adanya hubungan yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Ada berbagai bentuk kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, bentuk tindak pidana korupsi. Dalam bidang moneter ada pasar modal dan pajak. Di bidang kepabeanan ada keuangan dan pemalsuan surat berharga. Di bidang perbankan ada oleh bank dan bukan bank, dan di bidang jasa seperti valuta asing. Lalu ada tindak pidana pencucian uang, penyuapan, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, prostitusi, dan tindak pidana perdagangan orang. Banyak juga kasus-kasus mengenai kerusakan lingkungan hidup, misalnya pertambangan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari menteri di dalam kawasan hutan, sebuah korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah ke sungai, kejahatan yang melanggar hak buruh, kejahatan narkoba, misalnya adanya pabrik-pabrik narkoba. Tentu saja dari semua tindak pidana kejahatan korporasi tadi memberikan dampak kerugian yang besar bagi masyarakat, mulai dari sisi ekonomi, lingkungan, dan juga bahkan di bidang komputer. Jadi tidak selamanya kejahatan korporasi itu hanya terkait dengan korupsi, penyelundupan, penggelapan, atau pencucian uang saja, tetapi juga dalam bidang kejahatan teknologi. Yang pertama di sini ada gambar pencucian uang dari penjualan narkoba, yang kedua ada perdagangan orang, yang ketiga ada perusahaan lingkungan, membakar hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit, misalnya di sini ada demo para buruh yang menolak omnibus law, dan di sini ada para penjahat yang mendirikan pabrik-pabrik narkoba. Lalu dari semua tindak kejahatan oleh korporasi tadi, siapa yang akan bertanggung jawab? Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana sangatlah penting, mengingat pemahaman terhadap pertanggungjawaban pidana dapat diketahui sejauh manakah pelaku dapat dibebani sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU-KUHP yang pada saat ini sedang dibahas di DPR mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Apabila nantinya RUU-KUHP telah menjadi UU, KUHP yang baru akan mengadopsi pendirian bahwa pelaku tindak pidana bukan hanya manusia tetapi juga korporasi. Adanya perdebatan pro dan kontra dari berbagai para ahli, para penyusun kitab undang-undang hukum pidana masih menerima asas Societas atau Universitas Delinquere non potest, yang artinya badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Meskipun ada pertentangan apakah korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana atau tidak, perlu dilihat bahwa ada bentuk-bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang berkembang. Yang pertama, pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya pengurus yang harus memiliki pertanggungjawaban pidana. Yang kedua, korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memiliki pertanggungjawaban pidana. Dan yang ketiga, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memiliki pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi membutuhkan pemahaman khusus dari sisi teori pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan oleh undang-undang. Teori yang diberlakukan harus dirujuk kembali ke dalam ketentuan hukum pidana yang mengatur perihal pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Pemahaman tentang teori hukum pidana dikenal dengan yang pertama, yaitu ada vicarious liability. Pemahaman dasar dari teori vicarious liability ditekankan pada tanggung jawab seseorang, pemilik korporasi atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawainya atau pengurusnya. Yang kedua ada identification theory. Dalam teori identifikasi, hal yang paling ditekankan adalah pelaku haruslah orang yang benar-benar mewakili suatu korporasi. Sigit Susano menjelaskan bahwa tindakan pengurus atau pegawai resmi dari korporasi dipahami sebagai tindakan korporasi. Dan yang ketiga ada delegation theory. Teori tersebut menekankan bahwa cakupan individu yang dianggap mewakili korporasi diperluas sampai kepada mereka yang bertugas pada fungsi direktur atau board of directors. Di sini perlu ditegaskan bahwa sebuah prinsip penting dalam sanksi pidana bahwa pengenaan sanksi harus ditujukan kepada pelaku, bukan orang yang mewakili atau dianggap seolah-olah pelaku. Lalu bentuk sanksi pidana apa yang dapat dikenakan untuk sebuah korporasi yang melakukan tindak pidana atau kejahatan yang melanggar hukum? Nah, teman-teman semua, di sini saya mengutip dari Sultan Reini Sejadeni, di mana ia menggolongkan bahwa pemidanaan korporasi digolongkan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Sultan Reini Sejadeni membagi pidana pokok menjadi 7. Yang pertama ada pidana denda. Pidana denda lebih banyak diterapkan kepada korporasi sebagai suatu sanksi dengan dasar pemikiran korporasi melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan.
pengenaan pidana denda terhadap korporasi dilakukan dengan tujuan mengurangi hak ekonomis yang dimiliki korporasi. Yang kedua, ada pengumuman putusan hakim dilakukan lewat media cetak dan atau elektronik dengan tujuan untuk mempermalukan pengurus atau korporasi. Yang ketiga, pembubaran korporasi sebagai sanksi pidana dapat disamakan dengan pidana mati atau hukuman mati. Yang keempat, ada pencabutan izin usaha sehingga usaha tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau tidak dapat melanjutkan ke segala usahanya. Yang kelima, pembekuan kegiatan usaha yang dilakukan oleh hakim. Yang keenam, perampasan aset korporasi dan pengambilan korporasi oleh negara. Dalam perampasan aset, korporasi masih menjadi milik para pemegang saham. Yang terakhir, pengambil alihan oleh negara, yaitu adanya peralihan pemilik korporasi. Perampasan korporasi ini dapat menjadi BUMN atau dijual kepada publik, baik dengan penjualan langsung ataupun dengan penjualan terbuka lewat bursa efek. Selanjutnya pada pidana tambahan. Yang pertama, melakukan pembersihan lingkungan atau clean up atau menyerahkan pembersihan kepada negara dengan pembiayaan korporasi. Yang kedua, membangun atau membiayai proyek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan sosial lainnya, baik yang berhubungan dengan dan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya jelaskan. Kita telah belajar mengenai tindak pidana korporasi, dan tentu kita semua berharap agar semua korporasi di negara kita bisa menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Baik, teman-teman semua. Selanjutnya di sini saya akan mengadakan sesi tanya jawab bersama dengan adik saya. Silakan bertanya. Hai semuanya, di sini saya mau bertanya apakah PT termasuk dalam korporasi dan tolong diberikan alasannya mengapa. Izin menjawab. Jawabannya adalah iya, PT termasuk dalam korporasi. Karena korporasi sendiri adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Badan hukum sendiri itu ada yayasan, koperasi, PT, BUMN, BUMD, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih.